tempatnya yang sebenarnya, yang sejati. Kira-kira strukturnya begitu. Jadi cukup sederhana dan ya memang saya selalu berusaha berbicara dengan sederhana. Oke, apa itu politik? Banyak sekali definisi tentang politik. Dari buku, dari kuliah-kuliah di YouTube, dari macam-macam sumber, jadi banyak sekali definisi politik, tapi saya coba membuat sebuah rangkuman singkat, tentu saja akan banyak penyempitannya, jadi 4 makna politiknya. Jadi secara umum politik adalah segala hal yang terkait dengan hidup bersama. Jadi kita bersilaturahmi, kita ngobrol dengan tetangga, kita bikin kelompok pecinta burung, pecinta ikan, pecinta Vespa, itu adalah bagian dari hidup politik, ya. Hidup bersama di dalam masyarakat. Dan politik dari kata polis, ya, artinya kota, dan politikon, yang artinya hidup bersosial, ya, hidup berpolitik, hidup bersama, begitu. Jadi segala hal yang terkait dengan hidup bersama. Kita nyapu di depan rumah, membersihkan halaman, sehingga orang lain juga bisa merasa bersih, gitu ya. Itu juga bagian dari tindakan politik secara umum, ya. Lalu politik juga dipahami sebagai tata kelola, seni mengelola masyarakat. Jadi masyarakat terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam cara berpikir, dan bagaimana itu dikelola supaya hidup bersama itu bisa damai. Nah, yang ketiga, kita semakin luhur, ya, pendekatannya. Jadi politik adalah segala upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama, ya. Jadi konsep kuno, ya, bonum comune, common good, kebaikan untuk semua, kebaikan tanpa kecuali, ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk menciptakan kebaikan bersama, kita misalnya nyumbang ke panti asuhan, kita bersihin halaman depan, kita macam-macam lah yang kita lakukan, berpartisipasi untuk mewujudkan kebaikan bersama, kita berpolitik. Dan ada lagi politik yang ini yang lebih luas lagi pemahaman, jadi seni mewujudkan berbagai kemungkinan, ya. Jadi kalau saya bilangnya menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Misalnya Bung Dimas nih dengan teman-temannya mengorganisir kuliah ini dari tidak ada menjadi ada. Jadi mewujudkan sebuah kemungkinan, ya. Mewujudkan sebuah perubahan. Itu adalah berpolitik. Jadi politik itu bukan hanya jadi wakil rakyat di DPR, bukan hanya menjadi pejabat, bukan hanya menjadi presiden atau menteri, itu juga, tapi jauh lebih luas daripada itu. Segala yang kita lakukan untuk mempengaruhi kehidupan bersama dan mengarahkannya ke arah kebaikan bersama atau common good, itu politik. Saya pikir nih teman-teman mungkin sudah jago lah, ini kan sudah kuliah keberapa begitu, dari kuliah-kuliah sebelumnya mungkin. Nah, yang kedua, apa itu anti politik? Jadi kalau kita ngomong anti itu artinya sesuatu yang melawan, ya. Beda dengan apolitik. Apolitik itu artinya tidak ada politik. Jadi anarkis, tidak ada keteraturan. Tapi kalau anti-arke itu berarti melawan keteraturan. Jadi anti politik adalah sesuatu yang melawan keteraturan. Makanya dengan mudah dibalik aja tadi. Definisi 4 tadi dibalik aja. Yang pertama, segala hal yang merusak hidup bersama. Macam-macam dari menyebarkan hoaks, menyebarkan fitnah, berkata-kata kasar, sekarang lagi banyak kata-kata anjay segala macam, saya nggak gitu ngerti lah, berkata-kata kasar, jadi apapun yang merusak kebaikan bersama, atau kita pasang musik keras-keras dan mengganggu tetangga, itu juga bagian dari sikap anti politik secara umum. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah segala hal yang merusak tata kelola, ya. Jadi tujuan tata kelola kan menghadirkan keteraturannya. Jadi orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda bisa hidup damai. Anti politik persis ingin menghancurkan itu. Jadi bagaimana perbedaan cara berpikir, perbedaan identitas, itu bisa dimainkan untuk menciptakan kehancuran. Untuk menciptakan kekacauan. Jadi lawan dari tata kelola kan kekacauan, ya. Chaos dan kosmos, ya. Chaos itu kekacauan, ketidakteraturan. Nah, anti politik orientasinya adalah menciptakan kekacauan.
Ya dengan mengadu domba, dengan fitnah, dengan hoax, menciptakan kekacauan, menciptakan kerusakan korban. Dan beberapa bulan ini kan juga banyak demo ya Black Lives Matter ya, yang bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia ya. Itu juga ketika demo itu tidak lagi menuju pada kebaikan bersama, tapi menciptakan kekacauan, dia menjadi anti politik. Itu definisi kedua. Yang ketiga juga sama dibaliknya, segala hal yang merusak kebaikan bersama. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, kita berbuat sesuatu yang merugikan komunitas lain, misalnya ya macam-macam dari ya saya suka agak kesel di Jakarta itu kan motor-motor yang pakai knalpot segede-gede buang-buang tuh mengganggu seluruh perjalanan pengguna jalan dan bahkan perumahan ya. Itu adalah tindakan anti politik karena menciptakan melawan kebaikan bersama, menciptakan ketidaknyamanan bersama ya. Sampai yang paling parah ya korupsi atau ya yang sudah kriminal ya, tindakan kriminal yang menghancurkan pihak lain, bersikap diskriminatif terhadap pihak lain, itu adalah tindakan anti politik. Terus yang terakhir adalah anti politik adalah tindakan untuk menjegal segala kemungkinan ya. Jadi untuk menghancurkan semua harapan akan perubahan. Misalnya Bung Dimas nih dengan teman-temannya mengorganisir kelas-kelas pencerahan semacam ini terus ya, ini udah kelas kedua, ini bukan ada kelas lagi terus ya. Ini semakin ahli Bung Dimas nih. Nah, lalu ada orang yang mencoba menjegal itu ya. Nah, Dimas ini dia terlalu banyak bicara, mungkin terlalu banyak kegiatan, dia merusak kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya, lalu dijegal. Nah, ini menjegal sebuah kemungkinan, menghancurkan harapan, menghancurkan arah-arah yang lebih baik, itu adalah tindakan anti politik juga. Jadi ya persis kebalikannya, politik dan anti politik. Jadi anti politik itu persis antitesisnya ya, jadi kebalikannya yang menghancurkan politik. Oke, lalu saya akan coba jelaskan sebenarnya apa sih lalu, konkretnya apa sih? Di sini saya akan ngomong sebuah mentalitas anti politik ya, sebuah kecenderungan anti politik yang tersebar tidak hanya di masyarakat kita tapi di global ya, secara global bisa ditemukan. Yang pertama adalah sinisme. Sinisme itu artinya cara berpikir yang melihat bahwa manusia itu jahat. Manusia itu pada fitrahnya, pada hakikatnya adalah makhluk jahat, maka dia tidak bisa dipercaya, maka dia harus diatur, diberi hukuman, dipantau, dikontrol. Makanya sekarang waktu saya masih kuliah itu ada Staatsüberwachung. Staatsüberwachung itu artinya negara mengontrol semuanya ya. Jadi ada CCTV di berbagai tempat ya. Di mall, di jalan raya, di trotoar, di lampu merah gitu ya, untuk mengamati rakyatnya, karena mereka berpikir bahwa manusia itu jahat dan dia harus dikontrol dengan kekuatan militer gitu ya. Nah, ini adalah sinisme ya. Terus yang kedua adalah sinisme terhadap politik itu sendiri. Ya banyaklah di generasi-generasi sekarang yang baru ditemukan, alah nggak usah ngomongin politik, isinya orang brengsek semua, basi, membosankan, mendingan kita dugem. Mendingan kita nge-mall, mendingan kita nonton drama Korea, misalnya begitu ya. Jadi sinisme semacam itu ya. Orang sudah sinis dan akhirnya meremehkan dan tidak mau ikut campur, tidak mau tahu gitu. Makanya teman-teman yang di sini sebenarnya sedang melawan sinisme semacam itu ya. Dan sinisme ini saya kan juga ngajar ya, saya ngajar 6 kelas semester ini ya. Itu saya rasakan. Ketika yang diskusi soal politik ya, apa ya yang terkait dengan kehidupan bersama lah, langsung turun gitu, langsung main handphone gitu. Biasa mahasiswa ya. Itu yang pertama. Jadi sinisme, dan sekali lagi ini adalah gejala global ya. Terus yang kedua adalah apatisme ya. Apatisme itu artinya ketidakpedulian. Ya orang kalau udah sinis jadi apatis, jadi nggak peduli. Ya daripada mikirin politik, siapa yang korupsi segala macam, bagaimana kita mewujudkan hak asasi manusia, keadilan, mendingan saya kerja, numpukin duit buat beli apartemen, beli mobil mewah, punya rumah di mana-mana gitu ya. Dan mungkin cari selingkuhan begitu ya. Nah, itu adalah sikap anti politik juga. Ketidakpedulian yang lahir dari sinisme, dan ini besar sekali jumlahnya ya. Kalau kita ngomong secara global ya. Jadi orang-orang yang apatis. Kenapa? Nanti kita akan ngomong sebabnya. Dan yang ketiga adalah korupsi ya. Jadi korupsi sebagai sebuah mental anti politik. Korupsi kan setidaknya ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah yang paling sederhana ya, menggunakan barang milik publik untuk kepentingan pribadi. Itu korupsi, itu definisi yang paling sederhana. Misalnya
Ya, saya pejabat negara, tapi saya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu korupsi. Ya, saya mengambil uang negara untuk keperluan pribadi, itu korupsi. Saya menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan ke, misalnya ke taman safari bersama keluarga, itu korupsi. Itu yang pertama. Tapi korupsi juga pengertian yang lebih luas. Saya kayak pernah bahas soal ini ya, di mana. Jadi korupsi itu adalah tindakan yang membusukkan sesuatu ya, membuat sesuatu jadi busuk. Misalnya, saya dipercaya sebagai dosen, sebagai guru, lalu saya menggunakan otoritas saya sebagai dosen, sebagai guru untuk misalnya memeras mahasiswa saya. Misalnya, kamu dapat A, kamu harus beliin saya apa gitu. Itu banyak sekali praktek-praktek semacam itu. Bahkan baru-baru ini teman saya cerita, dia kuliah lagi ambil S3, mau bimbingan disertasi ya. Dosennya bilang gini, ini kisah nyata ya, saya nggak mau nyebut, sensitif. Di rumah saya lagi renovasi, ini saya butuh cat gitu. Terus mahasiswa saya, oh artinya saya harus beliin cat buat dosen saya gitu. Baru dia mau konsultasi. Nah ini adalah korupsi. Orang itu membuat profesi dosen menjadi gitu. Nah ini adalah korupsi. Jadi korupsi juga punya pengertian semacam itu. Ketika kita dipercaya sesuatu, menjalankan sesuatu, dan kita membuatnya jadi busuk ya. Membuatnya jadi busuk. Sampai hal sederhana lah. Misalnya, saya dipercaya oleh alam semesta, oleh Tuhan gitu ya, untuk punya keluarga, punya anak, tapi saya tidak menjalankan peran saya sebagai ayah gitu, sebagai bapak gitu. Itu adalah korupsi. Karena ada yang busuk di situ. Ada sesuatu yang tidak berfungsi gitu. Nah, yang keempat adalah feodalisme ya. Feodalisme ini kalau kita ngomong politik modern, kita ngomong politik kesetaraan ya. Jadi warga negara itu setara di hadapan hukum. Nah, feodalisme baliknya. Feodalisme itu artinya ada orang yang lebih dihormati, entah karena gelar, karena posisi, kedekatan dengan penguasa, dan mereka seolah kebal hukum. Dan ada orang-orang lainnya yang mungkin miskin, tidak punya koneksi kekuasaan, sehingga mereka seringkali menjadi korban ketidakadilan. Ini disebut feodalisme ya. Jadi mental kerajaan, tapi di alam demokrasi ya. Makanya sebenarnya saya tuh selalu menghindari menggunakan gelar ya. Karena gelar itu gelar akademik, saya hanya punya gelar akademik kan, tapi ada juga gelar-gelar misalnya gelar-gelar yang lebih tradisional ya, gelar-gelar kebangsawanan gitu kan. Masih banyak di banyak tempat masih ada gelar-gelar semacam itu. Nah, itu lalu orang menghormati gelarnya, bukan menghormati pribadinya gitu. Dan itu adalah mental feodal. Dan ini juga mungkin teman-teman juga mengalami ya. Kalau kita lagi seminar besar gitu ya, seminar nasional atau internasional gitu ya. Kalau ini kan lebih santai. Itu biasanya pembicaranya dibacain gelarnya dengan segala CV-nya, dan lalu moderatornya mengucapkan satu persatu dari orang yang paling dihormati sampai yang tidak dihormati. Misalnya, selamat datang Bapak siapalah Dirjen, Bapak Menteri, Bapak siapa, diurutin dari yang paling penting sampai yang paling nggak penting, dan biasanya mahasiswa dan mahasiswa lainnya gitu. Ini adalah mental feodal. Sadar nggak sadar ya, dan itu di mana-mana di Indonesia. Saya nggak tahu kalau online ya, tapi kalau offline tuh seringkali saya kadang sampai tidur gitu ya, karena untuk mendengarkan sapaan-sapaan feodal semacam itu. Pengalaman saya beberapa kali kuliah di luar negeri nggak ada. Malah pernah dulu ada yang ngasih kuliah soal hak-hak perempuan ini. Selamat datang para pendukung hak perempuan gitu. Mau kamu presiden, perdana menteri, nggak penting. Gitu. Pendukung hak perempuan, selamat datang, kita akan berdiskusi. Selesai. Nah, feodalisme ini menurut saya ini juga anti politik demokrasi. Nah, yang terakhir adalah ketidakberpikiran ya. Ini saya ambil dari Martin Heidegger dan Hannah Arendt ya. Jadi argumen soal orang-orang yang mengikuti tradisi, mengikuti budaya tanpa tanya, mengikuti kebiasaan secara buta tanpa bertanya apakah ini benar atau enggak. Kalau Heidegger nyebutnya Dasman. Dasman tuh orang tapi pucet ya, kayak nggak punya kepribadian, dia kayak mentalitas massa gitu ya. Kalau saya bagiannya kayak kambing gitu ya, digiring ke kiri, digiring ke kanan, digiring ke kiri, atau dipotong gitu. Itu Gedankenlosigkeit, tidak berpikiran. Jadi mentalitas di mana orang itu hanya mengikuti saja, mengikuti apa kata keluarga, mengikuti apa kata masyarakat, mengikuti apa kata pemerintah, tanpa sedikit pun bertanya apakah ini benar atau salah. Jadi mentalitas konformisme ekstrim ya. Jadi saya menyesuaikan secara ekstrim sehingga saya tidak punya kepribadian lagi, saya tidak punya prinsip gitu ya. Dan ini
banyak sekali ditemukan ya. Dari mulai mahasiswa ya, yang saya ngajar sekarang di Serpong itu lagi ngetren dandanan Korea ya. Jadi semua dandannya sama, rambutnya agak merah, kulitnya putih, bersih, nggak ada jenggot, dan seperti orang Korea gitu ya. Begitu pula cewek-cewek, bahkan ada yang operasi hidung gitu ya. Saya tanya, kenapa kamu operasi hidung? Lagi ngetren, Pak. Itu aja jawabannya, nggak ada pengolahan gitu ya. Ini ketidakberpikiran, jelas ini ikutin aja. Terus sampai yang paling ekstrim ya, kita kehilangan kebudayaan kita, lalu kita ngikut-ngikutin Barat, ngikut-ngikutin Arab, sambil kehilangan siapa kita sebagai Indonesia di dunia global ini. Nah, ketidakberpikiran semacam itu, pada hemat saya, itu juga adalah mental anti politik. Sangat halus, tapi sangat nyata, dan dampaknya juga sangat besar ya. Gitu. Ini menurut saya juga bagus sekali, ketidakberpikiran ya, Gedankenlosigkeit ya, bahasa Jerman. Lalu berikutnya, kenapa itu semua bisa terjadi ya? Kenapa sinisme, apatisme, feodalisme, korupsi, dan ketidakberpikiran tadi bisa terjadi, bisa lahir, dan lalu menyebar ya? Baik di Indonesia maupun di tingkat global ya. Ini saya kan juga ngikutin politik Amerika ya, karena apapun yang terjadi di Amerika pasti mempengaruhi seluruh dunia. Itu udah bukan rahasia lagi. Saya kemarin lihat bagaimana Partai Republik itu sedang bikin konvensi nasional Partai Republik. Dan sama sekali mereka berkumpul, tidak ada yang pakai masker, 1-2 ya. Berkumpul ada sekitar berapa ratus orang, sama sekali tidak ada protokol kesehatan, dan sama sekali tidak peduli pada pandemik gitu. Dan ini apa yang terjadi ya ini? Ini apakah sebuah gejala ketidakberpikiran? Dan mereka kan mengusung Donald Trump ya. Dan ketika Donald Trump terpilih lagi, ini politik dunia mungkin akan semakin goyang gitu. Nah, mengapa itu semua bisa terjadi? Saya melihat ada 5 sebab. Yang pertama adalah krisis keteladanan, jelas. Sulit sekali mencari keteladanan di Indonesia dan di dunia sekarang ini. Mencari tokoh yang bisa jadi panutan. Inilah misalnya politisi, negarawan. Inilah negarawan. Seperti Mahatma Gandhi, siapa namanya, Nelson Mandela gitu ya. Susah mencari sekarang yang hidup ya. Kita krisis keteladanan, dan apalagi di Indonesia kan, Indonesia itu kan sangat membutuhkan teladan. Kita butuh orang yang kita bisa jadikan contoh ya, jadikan panutan. Karena tidak ada teladan, akhirnya kita bertindak semaunya. Kita melanggar hukum, kita melanggar aturan, kita korupsi, kita sinis, kita apatis, karena kita tidak punya teladan. Dulu ketika Pak Jokowi mulai naik tahun 2014 itu ya, 2012 di Jakarta, 2014, banyak orang melihat dia sebagai teladan, sebagai panutan. Tapi dalam perjalanan tentu banyak juga yang kecewa ya. Jadi kita mengalami krisis keteladanan. Terus yang kedua adalah krisis pendidikan. Ini sebenarnya bukan cerita baru ya. Jadi pendidikan Indonesia adalah pendidikan dengan mutu, salah satu pendidikan dengan tingkat mutu terendah di dunia. Karena ya menurut saya 2, pendidikannya masih sangat orientasi pada menghafal. Menghafal itu membunuh sikap kritis, membunuh sikap analitis, membunuh pertanyaan, dan itu membunuh semuanya, membunuh kreativitas. Tapi dari SD sampai kuliah S3 ya, ada tentu saja ada beberapa ada sekolah-sekolah yang bagus ya, tapi seringkali jumlahnya sangat kecil, dan ya mereka tidak punya dukungan terlalu besar yang untuk bisa menjadi besar gitu ya. Tapi kita ngomong misalnya pendidikan negeri ya itu masih menghafal gila-gilaan. Dan yang kedua, gila kepatuhan ya, jadi berpikir seragam, berpikir sama. Perbedaan pendapat itu dianggap tabu. Kalau kamu berani berbeda pendapat dengan guru, dengan dosen, kamu adalah murid yang durhaka atau murid yang tidak baik gitu. Nah, ini merusak sistem pendidikan dan lalu melahirkan mental-mental anti politik seperti tadi. Gimana orang mau peduli kalau berpikir aja susah? Gimana orang mau terlibat secara aktif kalau dia tidak punya teladan gitu ya? Makanya saya selalu bilang, kenapa sih pendidikan harus pakai seragam? Ya? Harus seragam, harus masuk kelas baris, itu buat apa? Kayak pabrik begitu. Pendidikan itu bukan pabrik. Ya. Kita bisa bahas di lain tempat lah soal ini. Terus yang ketiga adalah krisis paradigma ya. Mungkin bahasa mudahnya krisis cara berpikir ya. Semua masalah dihadapi dengan pola-pola penyelesaian praktis. Tidak ada prinsip, tidak ada nilai yang diperjuangkan ya. Dalam arti tidak ada ideologi. Ya pokoknya ada masalah, gimana selesainya, diselesaikan tambalan, ditambal sementara gitu.
Ditambah sementara tidak ada penyelesaian yang punya visi ke depan gitu. Kita kan punya grand design, Indonesia begini, dibawa ke sini, Pancasila sebagai pedoman nggak ada. Ya kasus-kasus yang juga saya perhatikan ya, kasus-kasus perampasan tanah adat ya, di berbagai tempat di Indonesia ya, banyak orang disingkirkan dari tanah nenek moyangnya untuk kepentingan korporasi, kepentingan perusahaan besar, baik asing maupun lokal, yang biasa didukung oleh pemerintah, oleh militer, oleh polisi, sehingga rakyat akhirnya dibuang, disiksa, bahkan dibunuh ya. Ketika mereka diusir harus meninggalkan tanah-tanah nenek moyangnya. Jadi, lalu solusi negara apa? Pemerintah ya dialog. Dialog ya, gimana mau berdialog kalau di bawah todongan senjata ya? Jadi solusi-solusi yang sifatnya tambal sulam dan tidak memperbaiki masalah, malah memperbesar ya. Tidak ada cara berpikir yang lebih mendalam, melihat akar masalah, lalu membuat solusi yang jangka panjang sustainable. Saya juga heran ya, padahal kan kalau kita mikir banyak staf khusus, staf ahli pemerintah itu orang-orang cerdas, orang-orang kritis. Tapi kenapa mereka seperti tidak bersuara ya dalam banyak hal ya? Ya, kita bisa diskusi nanti ya. Lalu kita juga nggak boleh lupa tekanan politik global ya, karena bagaimanapun kita di dunia yang saling terkait satu sama lain. Apa yang terjadi, saya bilang, apa yang terjadi di Amerika, ini mereka mau pilpres nih. Apakah Trump atau Joe Biden, itu kan mempengaruhi dunia, termasuk Indonesia. Nah, ketika politik global memang lagi gonjang-ganjing dengan pandemi, dengan radikalisme agama yang semakin meningkat di berbagai tempat, ya pasti pengaruhnya juga kerasa di sini. Nah, itu yang juga kadang kita harus memperhatikan ya. Jadi, politik global, politik luar negeri, naik turunnya harga komoditi, emas, minyak, itu semua mempengaruhi semuanya. Gitu. Dan yang kelima adalah tekanan korporasi raksasa ya. Saya pernah baca artikel yang bagus sekali dari dosen saya, Heri Priyono, B. Heri Priyono. Udah lama artikelnya, tapi menurut saya masih relevan sekarang. Bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional itu begitu berkuasa sekarang ini ya, dengan uang yang begitu besar, jaringan yang begitu kuat, sehingga bahkan mereka bisa mempengaruhi negara, bisa menekan sebuah negara. Ya perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, apalagi sih perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, Facebook, itu kan perusahaan-perusahaan global dengan sumber daya yang sangat besar ya. Ketika mereka punya kehendak, punya keinginan, mereka bisa melobi macam-macam dan akhirnya menekan. Dan akhirnya yang rugi adalah banyak rakyat-rakyat setempat ya. Misalnya penggunaan air lah, kita tahu lah banyak perusahaan-perusahaan dari multinasional yang mengeruk air, diambil air bersihnya, diolah, lalu dijual lagi ke rakyat ya. Padahal air itu kan harusnya menjadi akses kebutuhan bersama ya, gratis ya untuk rakyat ya. Itu menjadi komoditi sekarang dan akhirnya mereka yang menjadi semakin kaya ya, perusahaan-perusahaan multinasional. Dan ketika mereka semakin kaya, mereka bisa menekan politik dalam negeri soal upah buruh, soal kebijakan terkait ketenaga kerjaan, macam-macam tekanan korporasi raksasa. Dan kadang-kadang akhirnya pemerintah, orang-orang yang berwenang juga tidak berdaya karena akhirnya ngomong, ini mau investasi apa enggak gitu ya. Akhirnya menjadi budak investor. Ya ini isu-isu yang menurut saya penting dibicarakan dan karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya melahirkan tadi mentalitas anti politik ya, budaya-budaya anti politik yang kalau didiamkan akan menghancurkan politik itu sendiri ya. Ini nggak kepanjangan kan, maaf ya, masih bisa lanjut ya, moderator Bung Dimas. Silakan Bung Reza. Oke, itu tadi semua kayaknya hal-hal jelek ya, hal-hal negatif ya, tapi itu keadaannya, itu yang saya sebut sebagai ekonomi politik kritis. Jadi kita membaca keadaan ekonomi politik secara kritis, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya mencoba melihat ada 4 hal ya yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah stop mencari teladan di luar. Stop mencari panutan ya. Kita bukan kambing, bukan domba yang perlu digembalakan gitu ya. Coba temukan teladan kebaikan, teladan panutan itu di dalam diri sendiri ya. Dan di sini pentingnya politik dan spiritualitas. Spiritualitas itu artinya mencari ke dalam ya, mencari kebenaran ke dalam. Akhirnya kita pun berbuat baik bukan karena kita ngikutin teladan tokoh tertentu, orang tertentu boleh, tapi kita lebih karena dorongan dari dalam diri. Jadi ya memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada negarawan, politik, tokoh masyarakat yang sempurna. Mereka semua punya cacatnya masing-masing dan itulah manusia begitu ya. Maka stop mendewakan mereka, jangan mendewakan siapapun. Lihat ke dalam dan bergerak dari dalam. Hanya dengan begitu kita lalu bisa tetap berbuat baik, tetap berjuang walaupun mungkin tanpa penghargaan dan tanpa pengakuan dari masyarakat ya.
seperti tokoh-tokoh, ya ini mau tokoh lagi, seperti Tan Malaka misalnya, berjuang tapi tidak, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Tapi ya sudah, itu resiko dari perjuangan gitu. Terus saya juga, ini mungkin di berbagai forum saya ngomong ya, kita perlu membuat pendidikan yang bermutu di Indonesia ya, baik dari filsafat pendidikannya maupun dari sistem pendidikannya. Nah, berjuang ini bisa di level struktural ya, kita mungkin bisa menekan pemerintah atau pejabat-pejabat di bidang pendidikan untuk buat kebijakan-kebijakan yang lebih masuk akal, gitu, lebih rasional, yang tidak menyusahkan. Ataupun kalau struktural susah ya, karena berbagai hal ya, karena kan sistem besar ya, yang dalam tanda kutip sudah korup dan sudah lama korupnya. Dan saya tidak melihat ada perubahan nih dari menteri yang sekarang ya. Mungkin di awal dia gembar-gembor, tapi sekarang kendor gitu. Ya, kita tempuh perjuangan non-struktural. Kita menciptakan forum-forum pencerahan seperti ini, kita menulis, kita berkarya di berbagai tempat untuk membuat pendidikan. Pak Komar itu punya urban suism yang saya baca, saya ikutin terus ya. Dan itu juga tindakan-tindakan berjuang untuk menjuang pendidikan bermutu yang walaupun non-struktural, gitu. Tapi itu dampaknya luas. Gitu. Terus yang ketiga adalah, ya kita harus mendidik masyarakat untuk berpikir kritis, membaca keadaan dari ekonomi politik kritis, filsafat dan ekonomi politik kritis. Di dalam teori-teori sosial itu disebut kritik ideologi ya. Jadi kita belajar berpikir, melihat keadaan, menganalisis keadaan, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan itu. Jadi bukan hanya hafalan, bukan hanya kepatuhan, atau berpikir seragam terus-menerus ya, yang pada akhirnya malah memperbodoh dan menghancurkan bangsa ini. Nah, jadi kalau saya, ini menarik ya, jadi waktu itu saya tanya, di Jakarta, apa sih kelas-kelas yang menarik yang bisa diikuti gitu ya, yang kelas-kelas pencerahan yang bisa diikuti. Ada teman saya dari Bali nanya, saya browsing ya, kelas-kelas di Jakarta kebanyakan bagaimana menjadi kaya dengan saham gitu ya, bagaimana memasak kue dengan cepat dan enak. Jadi pendidikan-pendidikan yang sangat-sangat praktis dan sangat-sangat dangkal ya, tidak sampai pada kritik ideologi, tidak sampai membangun sikap kritis gitu. Tapi memang yang saya lihat memang seluruh dunia sedang mengalami semacam kedangkalan global ya. Jadi bukan hanya pandemi COVID yang jadi pandemik ya, tapi kedangkalan menjadi pandemik sekarang ini. Gitu. Musik-musik mutunya menurun, film-film mutunya menurun. Ada satu dua yang bagus ya, tapi mayoritas tuh mutunya menurun. Buku-buku yang keluar baru pun juga tidak setajam dulu sebelumnya gitu ya. Nah, kemampuan masyarakat membaca, memahami keadaan pun juga menurun. Mungkin karena efek smartphone ya. Jadi perhatian jadi pendek, orang itu carinya sensasi, gosip-gosip ya, bukan lagi membaca buku ya, yang harus kita mencoba bertekun, menyelam ke dalam, memahami begitu. Itu mungkin satu faktor juga ya, budaya smartphone itu. Smartphone ponsel pintar untuk orang-orang bodoh kan istilahnya gitu. Smartphone for stupid people gitu kan. Salah satu semboyan sinisnya. Dan yang terakhir adalah tetap ya kita harus berpikir dalam kata politik ya, politik kekuasaan ya. Kita sebisa mungkin menguasai posisi-posisi strategis untuk bisa membuat perubahan yang struktural gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada. Posisi-posisi penting seperti menteri, wakil rakyat, presiden harus diduduki oleh orang-orang yang tercerahkan dengan berbagai cara ya, dengan sebisa mungkin ya, sambil tadi usaha-usaha non struktural. Karena kalau kita ngomong perubahan kebijakan, perubahan mentalitas, tetap harus bisa ada yang masuk struktur gitu. Oke, mungkin kira-kira ini dari saya. Harapannya tentu saja ya, kita bisa melampaui anti politik. Jadi dan mengembalikan politik ke fitrah yang sebenarnya ya, mewujudkan kebaikan bersama ya, untuk semua tanpa kecuali, bahkan bukan hanya untuk manusia ya. Cara berpikir antroposentrik harus dilampaui ya, untuk semua itu berarti untuk tumbuhan, hewan, bakteri, untuk alam semesta, untuk bintang-bintang di langit, kalau mungkin ada makhluk di planet lain kita nggak tahu ya, untuk mereka semua. Jadi kita harus berpikir sampai ke arah situ. Baru kita bisa melampaui anti politik. Oke, demikian dari saya. Maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Ya,